Bodohnya yang demo jadi sasaran corona, bakal impoten di pilkada. Artikel ini dilansir dari siward.com, ditulis oleh Nina Nur. Kemarin sudah ada yang berdemo di balai kota Jakarta. Para emak-emak soal PPDB dan pesertanya pun sedikit. Saya lihat rata-rata pakai masker dan face shield. Cukuplah agar suara mereka didengar Pemprov DKI dan publik. Banyak media yang memberitakan kok, dan memang seiring dengan masanya PPDB sekarang ini. Beda dengan demonya PA212CS di gedung DPR RI hari ini. Pesertanya lebih banyak, tapi tetap tidak sanggup memancing banyak massa untuk bisa disebut besar-besaran. Padahal katanya diikuti sampai 100 ormas. Wow, halunya kali yang besar-besaran ya. Nah, bedanya lagi dengan demo PPDB kemarin. Yang ikut berdiri di mobil komando tepat mereka berorasi terlihat ada yang tidak pakai masker. Ini sempat saya lihat di tayangan berita TV tadi siang. Peserta demo pun banyak yang tidak memakai masker dan pastinya sambil teriak-teriak, mungkin meneriakkan takbir. Sambil muncrat-muncrat dong. Tanpa masker ataupun face shield yang sama juga dengan saling bertukar virus ya. Ini salah satu bentuk kebodohan di tengah wabah COVID-19. Ya, kita tunggu saja sampai 14 hari ke depan. Apakah aksi demo yang dikasih nama aksi 246 hari ini akan menjelma jadi klaster COVID-19 dengan nama sama? Mungkin namanya jadi klaster demo 246. Kalaupun sampai kejadian, jangan ke rumah sakit pemerintah ya. Kan situ minta Presiden Jokowi diberhentikan oleh MPR. Masa malah minta dirawat sama dana yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi? Minta disembuhkan? Sudahlah, terima saja sebagai jihad anti komunis. Atau minta dirawat sekalian dipindahkan ke tanah Arab yang sama imam besarnya. Lebih percaya beliau kan daripada presiden di negara ini? Monggo. Publik pun paham kok kalau demo sok bela Pancasila hari ini sekedar akal-akalan saja. Jika publik percaya sama tujuan demo PA212CS, maka peserta demo pasti mencapai 7 juta umat dong. Sedangkan pada Agustus 2019 lalu, belum sampai setahun lalu, hasil sebuah survei menempatkan HTI dan FPI sebagai organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam hasil survei dari Sirius Network, HTI mendapatkan angka 10,5% dan FPI mendapat 4,8%. Kemudian 58% peserta survei menginginkan agar organisasi yang bertentangan dengan Pancasila agar dibubarkan saja oleh pemerintah. Memang HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun aktivitasnya sendiri masih ada. Misal yang terungkap di awal bulan ini di NTT, terbukti pengusung khilafah penganut HTI bergerilya dengan cara menyebarkan selebaran berisi paham khilafah di lembaran koran yang dijual para loper koran, dilansir merdeka.com. Isi selebaran itu menolak sistem demokrasi dan menerapkan sistem khilafah sebagai solusi dari segala masalah. Sepasang suami istri sudah diamankan oleh pihak berwajib setempat sebagai pelaku penyebaran paham khilafah ini. Seorang pengamat intelijen Stanislaus Rianta dalam sebuah diskusi online pada awal bulan ini juga memperingatkan agar TNI, Polri, dan BIN Badan Intelijen Negara mewaspadai kelompok radikal yang berpotensi muncul membuat kekacauan ketika negara sedang sibuk menangani pandemi COVID-19. Buktinya antara lain aksi teror di Poso terhadap petugas kepolisian pada bulan April lalu dan aksi penyerangan di Polsek Daha Selatan Kalsel pada 1 Juni lalu, termasuk kasus penyebaran selebaran paham khilafah di NTT di atas. Dan tentunya termasuk pula narasi pemakzulan Presiden Jokowi yang digelontarkan di berbagai titik. Yang ini di mimbar akademis, media massa, dan hari ini di dalam demo yang katanya adalah aksi menuntut pembatalan RUU HIP. Yang bikin RUU kan DPR, kenapa Presiden Jokowi yang dituntut untuk diberhentikan? Kelihatan banget modusnya.
Nah, justru dengan adanya demo hari ini, ada satu lagi kebodohan yang akan ditanggung dampaknya di masa depan oleh gerombolan ini. Entah mereka demo tanpa perencanaan sekedar memenuhi order, atau memang sudah kehabisan cara buat eksis di dunia politik tanah air. Sampai mau ambil resiko terinfeksi virus corona, ini berhubungan dengan pilkada. Rencananya pilkada serentak akan digelar pada bulan Desember 2020 nanti sebagai gerombolan yang merasa punya kekuatan dalam menentukan pilihan politik massa. Tentu PA212CS akan ikut meramaikan pilkada dong. Namun kelakuan minus dan modus mereka yang ketahuan mau memakzulkan Presiden Jokowi di tengah wabah corona lebih menuai antipati ketimbang simpati publik. Nah, itu peserta demonya tadi siang atau sore kan dari gerombolan mereka saja. Apakah masyarakat umum ikutan? Nonton sih mungkin, ikut lewat iya karena demonya di jalanan umum. Tapi ikutan demo? Enggak lah, salah-salah malah kena COVID-19. Urusan RUU serahkan sajalah ke DPR. Jadi demo hari ini bukannya menambah kekuatan PA212CS buat nanti di pilkada serentak, malah cenderung bakal membuat mereka impoten, keinginan besar tenaga kurang. Ups, sekian dulu. Well, salam Indonesia.